Mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Bapak Yusuf Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Baik, materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Ya, kita akan belajar tentang cerpen. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, unsur pembangun cerpen. Dan yang keempat, cara menganalisis cerpen. Tahukah kamu apa itu teks cerpen atau cerita pendek? Teks cerpen adalah sebuah cerita fiksi yang berbentuk pendek dan menggambarkan atau menceritakan tentang suatu kisah seseorang secara ringkas, mulai dari konflik hingga penyelesaian masalah. Kemudian, ada beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan cerita yang pendek. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu cerita pendek, maka cerita di cerpen itu sangat singkat, tidak begitu panjang seperti cerita yang ada pada novel. Kemudian ciri yang kedua, teks cerpen maksimal terdiri dari 10.000 kata. Yang ketiga, bersifat fiktif, artinya tidak nyata atau bersifat khayalan. Yang keempat, terdapat masalah dan penyelesaiannya. Biasanya di dalam cerpen itu hanya terdapat satu masalah saja, ya, bukan seperti novel yang terdapat banyak masalah. Kemudian yang kelima, memiliki pesan atau amanat. Nah, selanjutnya, apa saja unsur intrinsik cerpen? Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, amanat. Jadi, itu adalah unsur intrinsik cerpen. Baik, selanjutnya apa saja unsur ekstrinsik cerpen? Unsur yang pertama yaitu nilai agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai moral, dan yang keempat nilai budaya. Jadi ada 4 unsur ekstrinsik cerpen. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan terkait unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerpen atau cerita pendek. Jadi tema itu berbeda dengan judul, ya. Tema itu cakupannya lebih luas, sedangkan judul itu lebih spesifik. Misalnya temanya tentang persahabatan atau tentang pendidikan atau tentang perjuangan, sedangkan judul itu lebih spesifik atau detail lagi. Misalnya judulnya tentang persahabatan antara si A dan si B, seperti itu, ya. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Pada umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, puncak masalah, dan diakhiri dengan penyelesaian.
Jadi biasanya alur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yaitu alur yang dimulai dari perkenalan, kemudian ada masalah sampai dengan penyelesaian. Kemudian yang kedua alur mundur, yaitu pada awal cerita biasanya ada diceritakan tentang pengalaman masa lalu tokoh, kemudian masuk ke perkenalan, kemudian ke masalah, dan diakhiri dengan penyelesaian. Selanjutnya, kalau alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Biasanya di awal cerita itu terjadi konflik, atau seperti di film itu biasanya terjadi perkelahian dulu di awal cerita. Itu termasuk alur campuran. Baik, selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Misalnya latar tempat tergantung cerita cerpen tersebut, bisa di rumah, di sekolah, ataupun di hutan. Kemudian untuk waktu bisa pagi, siang, ataupun malam. Dan suasana bisa suasana menyenangkan atau menyedihkan atau menegangkan. Selanjutnya yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik itu pemeran utama maupun pemeran pendukung. Sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter pada masing-masing tokoh. Selanjutnya yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Biasanya sudut pandang ini bagaimana cara pengarang memposisikan dirinya. Apakah ia sebagai orang pertama ataupun orang ketiga. Jika dia menggunakan sudut pandang orang pertama, biasanya cerpennya menggunakan kata aku. Dan jika cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, biasanya cerpen itu menceritakan tentang orang lain, dia ataupun mereka. Selanjutnya unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat dalam cerpen. Jadi amanat ini merupakan pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya untuk di kehidupan kita. Selanjutnya ada penjelasan terkait tentang unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama nilai agama, yaitu nilai yang terkandung dalam sebuah cerita pendek yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Jadi ketika ada cerpen yang menceritakan tentang seorang tokoh yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya dengan cara belajar dan berdoa, artinya cerpen tersebut mengandung nilai agama. Kemudian yang kedua nilai sosial, yaitu nilai yang berkenaan terkait penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik. Jadi contoh dari nilai sosial yang ada dalam cerpen, misalnya ada orang yang sedang membantu atau menolong orang yang kesusahan, atau membantu orang yang sedang mengalami kecelakaan. Artinya cerpen tersebut mengandung nilai sosial. Kemudian yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Biasanya nilai moral ini berkaitan dengan perilaku seseorang. Contoh ketika seorang siswa yang sedang menghadapi ulangan atau ujian akhir, siswa tersebut mengedepankan nilai kejujuran, artinya dia tidak mencontek, dia berusaha jujur dalam menjawab soal-soal ulangan. Artinya di situ terdapat nilai moral yaitu kejujuran. Kemudian yang keempat adalah nilai budaya. Nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
misalnya budaya selalu saling menyapa ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain. Kemudian budaya antri ketika sedang antri berbelanja atau membayar di kasir. Nah, selanjutnya silakan simak video ini ya. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sekantong paku. Dia memberikan sekantong paku itu kepada anaknya sambil berkata, "Saat kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan amarahmu sehingga tidak ada paku yang menancap di pagar ini. Saat kamu berhasil menahan amarahmu selama 1 hari penuh, beritahu ayah." Hari pertama anak itu menancapkan 20 paku ke pagar. Karena memaku pagar setiap kali marah sungguh merepotkan, si anak perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Semakin lama, dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Akhirnya, tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabaran. Dia berhasil menahan amarah selama seharian penuh. Dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Sang ayah memberinya selamat dan meminta mencabut 1 paku setiap kali dia berhasil menahan amarah selama seharian penuh. Hari-hari berlalu dan anak laki-laki itu akhirnya memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah tercabut dari pagar. Sang ayah kemudian menuntun anaknya kembali ke pagar. "Kamu telah berhasil dengan baik, anakku, tapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Walaupun kamu sudah meminta maaf, luka itu akan tetap ada, dan luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka fisik." Sahabat Bahagia Studio, inilah cerita mengenai paku dan amarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah amarah akan berakibat buruk bukan hanya pada orang yang melakukan, namun juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mampu mengendalikannya sehingga saat marah kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta di waktu yang tepat juga. Semoga posting video cerita inspiratif kali ini bermanfaat, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Coba beri tanggapan terkait isi tayangan video yang sudah kalian lihat tadi. Apa pelajaran yang dapat diambil dari cerpen tersebut? Ya, jadi pelajarannya yaitu jangan menjadi orang yang pemarah karena akan menyakiti orang lain dan membekas di hati orang lain, serta amarah akan berakhir dengan rasa malu. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menganalisis cerpen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kutipan cerpen.
Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang tuaku, biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Kemudian hasil analisis, amanat dari kutipan cerpen ditegaskan pada kalimat tanpa satu kaki bukanlah masalah, tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Artinya, amanat yang ingin disampaikan adalah kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Kemudian ada lagi contoh kutipan cerpen. Meskipun baru 1 minggu Pak Kusumo tinggal di lingkungan barunya, ia sudah mengunjungi hampir semua warga di sana untuk bersilaturahmi. Meskipun Pak Kusumo tinggal di rumah mewah, bekas keluarga Pak Raja yang terkenal sangat sombong dan tidak pernah berbaur dengan warga sekitar. Kemudian hasil analisisnya, pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai moral yang baik, yaitu akhlak Pak Kusumo yang digambarkan sangat baik, ramah, dan penuh sopan santun kepada warga sekitar yang menjadi tetangganya. Selanjutnya ada contoh cerpen yang berjudul Dompet Hilang. Aku menanti panggilan kerja sudah berbulan-bulan lebih lamanya. Hariku dipenuhi dengan perasaan bingung, juga berjalan tanpa arah. Bahkan pekerjaanku hanya berdiam dan bersantai tak karuan di rumah. Aku bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Ingin rasanya aku memulai usaha agar tidak menganggur. Namun apa daya, aku tak punya modal. Suatu hari, aku berniat untuk bertemu dengan seorang sahabat untuk menceritakan masalahku ini. Ketika aku berjalan menuju rumah sahabatku, tepatnya di pertigaan gang menuju rumah sahabatku, aku melihat sebuah dompet hitam tergeletak. Aku mengambil dompet tersebut dan membukanya untuk melihat isinya. Dompet tersebut terdapat sebuah kartu identitas berupa SIM, KTP, dan beberapa syarat penting, serta uang sangat banyak dan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Sempat terpikirkan olehku untuk menggunakan isi dari dompet tersebut. Namun, aku berubah pikiran dan mencoba berpikir sehat. Aku harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Sepulangnya aku dari rumah sahabatku, aku mengambil dompet tersebut. Aku mencoba mencari alamat pemilik dompet tersebut dengan melihat alamat yang ada di KTP. Permisi Pak, apakah benar ini alamat Pak Dimas? Tanyaku. Saya Dodi, hendak bertemu dengan Pak Dimas karena ada sebuah urusan yang sangat penting. Kebetulan Pak Dimas berada di rumah, dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah Pak Dimas. Lalu aku menyerahkan sebuah dompet yang aku temukan tadi. Rumah kamu di mana, Dodi? Lalu kerja di mana? Tanya Pak Dimas dengan sangat penasaran. Di kompleks Batok Angkasa, Pak. Saya masih belum mendapat pekerjaan dan sedang menunggu panggilan kerja. Tapi ya seperti itu Pak. Saya sudah beberapa bulan belum menerima panggilan pekerjaan, jelasku. Kalau boleh tahu, kamu sarjana apa? Tanya Pak Dimas. Ilmu administrasi Pak. Kebetulan sekali Dodi, perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Apabila kamu tertarik, besok kamu bisa mengunjungi kantor saya pukul 9.30 pagi. Ini silahkan kartu nama saya, ucap Pak Dimas. Apakah Bapak bersungguh-sungguh, Pak? Tanyaku bersemangat. Iya nak, saya sangat memerlukan karyawan yang jujur dan penuh dedikasi sepertimu. Terima kasih Pak. Ini seolah-olah tidak nyata bagiku, seperti sebuah keajaiban.
Aku percaya bahwa perbuatan baik akan mendapat imbalan yang baik pula. Aku sungguh bersyukur bahwa aku tidak terbujuk oleh rayuan setan untuk mengambil yang bukan hakku. Ini seolah-olah tidak nyata bagiku seperti sebuah keajaiban. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen dompet hilang tadi. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerpen tersebut yaitu kejujuran. Cerpen tersebut menceritakan tentang kejujuran seorang tokoh yang bernama Dodi yang telah menemukan dompet Pak Dimas yang hilang dan mengembalikannya. Kemudian untuk tokoh dan penokohan, untuk tokohnya yaitu ada Dodi dan Pak Dimas. Untuk penokohannya, Dodi itu berkarakter jujur, kemudian untuk Pak Dimas berkarakter baik dan dermawan karena telah membantu Dimas dalam mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada alur. Pada cerpen tersebut menggunakan alur maju karena pada cerpen tersebut menjelaskan mulai dari perkenalan, kemudian menuju konflik atau masalah, dan kemudian penyelesaian. Selanjutnya unsur yang keempat ada latar. Latar pada cerpen tersebut, yang pertama latar tempat itu ada di trotoar, kemudian yang kedua ada rumah Pak Dimas. Selanjutnya untuk latar suasana itu ada suasana sedih dan suasana bahagia. Selanjutnya untuk sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama karena pada cerpen tersebut pengarang menceritakan tokoh aku dan menggunakan kata aku, jadi menceritakan tentang pengalaman pribadi tokoh aku yang bernama Dodi. Selanjutnya ada amanat. Amanatnya yaitu kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Nah, itu tadi penjelasan terkait tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Dompet Hilang. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang berjudul Dompet Hilang. Yang pertama, unsur ekstrinsiknya yaitu nilai agama. Di sini ada kutipan cerpen. Aku percaya bahwa perbuatan baik akan mendapatkan imbalan yang baik pula. Aku sungguh bersyukur bahwa aku tidak terbujuk oleh rayuan setan untuk mengambil yang bukan hakku. Nah, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai agama, yaitu kita harus bersyukur dan jangan sampai terbujuk rayuan setan. Jadi di sini ada rasa syukur yang termasuk nilai agama, kemudian kita tidak boleh terpengaruh oleh rayuan setan, itu juga termasuk nilai agama. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua yaitu nilai sosial. Di sini ada kutipan cerpen lagi. Kebetulan sekali Dodi, perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Apabila kamu tertarik, besok kamu bisa mengunjungi kantor saya pukul 9.30 pagi. Ini silakan kartu nama saya, ucap Pak Dimas. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai sosial, yaitu membantu orang yang sedang mencari pekerjaan.
Baik, selanjutnya unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai moral. Di sini ada kutipan cerpen lagi ya. Sempat terpikirkan olehku untuk menggunakan isi dari dompet tersebut. Namun aku berubah pikiran dan mencoba berpikir sehat. Aku harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai moral, yaitu kita harus berperilaku jujur karena orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu nilai budaya. Kemudian ada kutipan cerpen lagi. Iya nak, saya sangat memerlukan karyawan yang penuh dedikasi sepertimu. Terima kasih pak. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai budaya, yaitu kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, selanjutnya silakan kalian latihan untuk menganalisis unsur pembangun cerpen yang disajikan dalam bentuk video ini ya. Halo sahabat Bagia Studio, kali ini kami akan bercerita mengenai seorang lelaki kaya yang sombong dengan seorang pemuda yang cerdas. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Ini dia cerita lengkapnya. Seorang lelaki kaya namun sombong berjalan di keramaian pasar. Sementara itu, di saat yang sama, seorang wanita parubaya penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Wanita itu pun menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba sini aku lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang ia bawa lalu berusaha menurunkan kendi dan gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju gamis lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima, kau harus membayar bajuku yang kau kotori ini." "Maaf tuan, saya tidak sengaja, maafkanlah saya." Memelas wanita itu bersimpuh mengiba. "Enak saja, tidak bisa, ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tidak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya, "Jika boleh tahu, berapakah harga baju tuan ini?" "Baju ini harganya 1000 dinar, ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia pun mengiba. "Dari mana uang sebanyak itu tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Lalu ia berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya yang beli." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah dia peroleh, lelaki sombong kaya itu hendak melangkah pergi. Tunggu dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balas si orang kaya sombong ketus. Dengan tenang laki-laki muda itu berkata, "Kan baju Anda sudah saya bayar. Sini, berikan baju itu kepada saya, itu baju milik saya." Terbelalak mata lelaki sombong itu. "Lah, jadi saya harus berjalan di pasar ini dengan telanjang bulat?" "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar, itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, ramai-ramai berteriak, "Ayo buka bajunya dan serahkan bajunya, itu bukan milikmu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala dan berkata kepada si lelaki muda, "Ini ambil kembali uangmu ini, aku tidak jadi menjual bajuku ini." Lelaki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong. Ia mengiba, "Tolong, jualah kembali baju ini padaku." Setelah mendengar
permohonan berkali-kali dari laki sombong, akhirnya si laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju ini milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar." Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menundukkan kepala, ia lalu mengambil uang 2000 dinar dari dompetnya, menyerahkan pada laki muda dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Lelaki muda itu lalu mengulurkan uang 1000 dinar pada wanita penjual samin yang sedari tadi masih tertunduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu." Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Tuhan akan meninggikannya, dan siapa yang sombong, Tuhan akan merendahkannya, di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Tuhan menghilangkan kesombongan dari diri kita. Jika menurut sahabat Bagas Studio cerita ini bermanfaat, bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel kami agar kami bisa berbagi cerita dan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi cerpen. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.